Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, Syukurlah ya. Kabar kita hari ini baik dan itu merupakan suatu rahmat atau berkat dari Tuhan, mengingat pada sekarang ini kan masa pandemi yang masih berkepanjangan dan juga untuk demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, ya patutlah kita meminta berkat dari Tuhan, dan untuk wujud dari berkat itu kiranya kita mengucap syukur dengan doa. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh anak didik kami. Lady, silakan nak, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih buat anak kami Lydia yang telah memimpin doa. Loh, saya lihat siapa? Tidak nampak ya? Di mana siapa? Hadir, Pak. Oh, tadi saya pikir dia nggak nampak tadi. Oh, rupanya ada ya. Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang dulu saya mengabsen dulu anak didik kami ya. Nah, sambil Bapak mengabsen, perhatikan dulu persiapan diri anak kami ya. Lihat dulu bagaimana pola duduknya ya. Kameranya supaya dihidupkan. Nah, baru siapkan alat-alat bahannya. Nah, seperti ibaratnya pulpen dan bukunya ya dipersiapkan nak ya. Nah, kalau saya lihat dari Google Form saya, anak didik kami hadir semua. Nah, terima kasih lah ya. Tingkatkan terus kehadiran itu, karena belajar itu adalah sesuatu yang berharga. Biar lebih semangat dulu nuansa kita pada pembelajaran hari ini. Kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Yang kita nyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Begitu. Anak didik kami dipersilakan duduk. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penelitian sejarah, ya. Masih ingat enggak? Apa itu penelitian sejarah? Apa saja yang kita bahas di sana? Ayo, anak kami Endra yang ganteng, silakan dulu nak. Ayo. Masih ingat enggak apa itu penelitian sejarah? Ayo, silakan nak Endra. Iya, Pak. Iya, Pak. Penelitian sejarah adalah metode untuk menggali, Pak, untuk menggali bukti-bukti sejarah, mencari jawaban atas kebenaran sejarah. Oh iya, bagus. Nah, betul apa yang dibilang anak kami Endra ya. Satu lagi saya tanya ya. Anggi, silakan ya. Silakan nak. Apa saja yang kita pelajari di penelitian sejarah itu? Silakan. Yang saya ingat, Pak, penelitian sejarah itu ada tahapannya. Yang satu heuristik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi, Pak. Oh iya, sangat bagus ya. Terima kasih buat anak didik kami yang masih mengingat materi sebelumnya, tingkatkan terus. Kenapa saya menanya itu kembali ulasan itu? Karena materi sebelumnya itu kan ada kaitannya sekarang. Nah, di dalam penelitian sejarah itu kan dalam meneliti harus ada sumber. Nah, pada materi ini juga nanti bisa dijadikan sebagai sumber dalam tahap penelitian. Nah, makanya saya tanya itu. Ya. Baik, anak didik kami, sekarang kita akan masuk ke materi ya.
Nah, itu anak didik kami lihat di PowerPoint yang Bapak paparkan. Nah, ini ya. Nah, dilihat anak didik kami kan? Paparkan materi terlebih dahulu perlu ada yang diingat oleh anak-anak kami. Apa itu? Pertama itu ada kompetensi dasar, bisa dilihat di sini. Yang kedua ada indikator, lihat di sini. Dan yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini anak didik kami perlu saya sampaikan. Ada 3 tujuan kita dalam belajar materi sekarang ini. Apa itu? Yang pertama, mampu menganalisa. Ya, menganalisa pola kehidupan berburu, meramu, sampai bercocok tanam dengan benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengalaman gambar juga, dan menyimak nanti penjelasan dari Bapak, ya peserta didik, anak-anak kami diharapkan mampu menganalisis proses munculnya kepercayaan alam manusia masa berburu dengan menghubungkan pada kondisi sekarang. Baru yang ketiga, melalui ini nanti keterampilannya, melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti anak didik kami saya suruh untuk kelompok, ya, supaya dapat memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan, ya. Jadi nanti hasil kelompoknya itu adalah dalam bentuk tulisan tentang hubungan pola hunian dengan sistem kepercayaan manusia praaksara, ya. Jadi Bapak anak didik kami sekarang saya tadi pagi sudah mengirim ke grup, ya. Anak didik kami sudah saya bagi dalam 7 kelompok, ya. Itu sudah saya buat di dalam WhatsApp melalui grup masing-masing. Ingat di dalamnya Bapak masuk, ya. Di dalam setiap grup kelompok itu saya masuk, ya. Jadi nanti diharapkan Anda harus berdiskusi melalui WhatsApp tadi, ya, atau melalui grup tadi, grup. Apa yang dikerjakan? Nah, ini. Ini yang dikerjakan. Di sini ada masalah Bapak buat bagaimana pola hunian dengan sistem kepercayaan masa praaksara. Nah, ini masalahnya. Ya. Jadi nanti di dalam kelompok itu melalui grup, di situ nanti anak didik kami per kelompok, ya, setiap anggotanya supaya ya membuat argumen-argumen mengenai materi ini, ya. Jadi di sana Anda nanti mencari kesepakatan dan juga informasi dari media-media lain dalam menyelesaikan masalah ini. Ya anak didik kami, ya, tetap semangat, ya. Kenapa diam anak didik kami? Iya, Pak. Iya, ini bagaimana nih Nak Hendra ini, Nak Dodi? Kenapa ini? Lagi ngapain? Ya Pak, lagi baca LKPD Pak. Oh iya, lagi baca LKPD, ya. Oke, baik. Nah, anak didik kami sekarang kita masuk pada topik materi. Ya, ini materinya. Kehidupan berburu, meramu, sampai bercocok tanam, dan sistem kepercayaan manusia praaksara. Pernah nggak anak didik kami mendengar berburu dan meramu? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Apa? Nah, iya. Kira-kira Nami Lady, apa itu berburu? Berburu itu seperti mencari hewan-hewan untuk dimakan, Pak. Atau mencari ikan. Iya, bagus. Terima kasih buat anak kami Lydia. Nah, di sini ada Bapak tampilkan gambar. Nah, ini ada 2 gambar di sini yang Bapak tampilkan. Jadi di sini dengan menampilkan gambar ini, Bapak minta anak didik kami supaya memperhatikan dulu. Nah, perhatikan dengan sama gambar ini, jangan asal diperhatikan, tapi perhatikan betul-betul apa yang anak didik kami lihat di dalam kedua gambar tersebut. Ya, jadi amati dulu, saya kasih waktu 5 menit untuk mengamati, ya. Nah, baik, ya sudah selesai, ya, sudah siap waktunya. Sekarang di sini setelah mengamati gambar,
Nah, ini bagaimana pandangan kalian, bagaimana proses analisis kalian terhadap gambar ini? Ayo, siapa yang mulai? Ayo. Pak, saya coba ya Pak. Saya baru melihatnya hanya aspek lingkungan alam sama model sistem kepercayaannya gitu Pak. Jadi kalau misalkan yang saya lihat, ini yang sebelah kiri itu mereka masih berburu dan meramu, mereka masih berpindah-pindah tinggalnya. Tapi kalau yang ini sudah mulai menetap karena mereka ada kayak sampah dapur ya Pak, kayak kerang-kerang gitu ya Pak gambarnya. Terus mereka itu punya kepercayaan terhadap nenek moyangnya, seperti itu. Mereka tetap ada untuk sistem sosialnya, mereka primus inter pares, ada kepala sukunya. Jadi yang paling kuat, yang paling bertahan hidup, itu yang bisa jadi kepala sukunya, itu Pak. Iya, terima kasih buat anak kami Lisa ya. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Eva ya. Tepuk tangan juga dulu buat Sepa, ayo tepuk tangan ya. Terima kasih. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini, ya saya anjurkan Anda untuk membaca buku dulu atau mencari sumber dari internet mengenai materi kita nih ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk, udah bisa 5 menit ya, untuk mencari sumber itu. Ya sekarang saya ingin meminta pendapat dari saudara setelah setelah membaca buku atau mencari sumber lain mengenai materi kita ini. Ayo, satu orang, ayo. Mengenai kehidupan berburu dan meramu itu alatnya masih sederhana Pak. Apa yang ketemu aja, ketemu batu digunakan alat dari batu. Ketemu tulang, alat yang dibuat juga berasal dari tulang ataupun kayu. Terus bentuknya juga masih sangat sederhana sekali Pak. Terus karena mereka masih berburu, jadi mereka pindah-pindah Pak, menyesuaikan sama hewannya atau tumbuhan yang ada. Kalau udah habis ya pindah lagi Pak. Segitu Pak, terima kasih Pak. Maaf kalau salah. Di kami kan ada saya buat tugas. Ya, silakan dikirim ke Google Classroom ya. Di sana sudah saya buat. Nah, di sana penjelasan ulasan dari pembahasan tersebut sudah saya buat ya. Silakan dikirimkan. Memang sudah ada yang mengirimkan, tapi ada yang belum ya. Ini contoh Cimario belum dikirimkan. Ya. Jadi yang sudah mengirimkan terima kasih lah, yang belum mengirimkan supaya tetap dimotivasi untuk mengirimnya. Baik, dari semua penjelasan di atas, itu boleh kita simpulkan bahwa kehidupan berburu dan meramu makanan itu masih bersifat sederhana. Ya, ingat itu masih bersifat sederhana. Nah, baik. Sebelum kita tutup bahasan kita pada saat ini sudah Bapak kirim link ya di Google Form-nya, itu sudah saya kirim, yaitu soal evaluasi. Jadi silakan dulu dijawab, saya kasih waktu 2 jamnya nanti untuk mengirimkan hasil jawabannya ya. Baru di sana ada juga saya tampilkan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Tolong itu supaya dijawab ya anak didik kami ya. Baik. Terima kasih kepada anak didik kami atas setiap perhatian dan masukan dan pendapat dari kalian untuk bahan dalam proses pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk mengakhirinya, supaya kita berdoa yang dipimpin oleh Dodi. Silakan Nak, Dodi. Ya, baiklah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah mengenai kerajaan Hindu Budaya supaya dipersiapkan dulu.
Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.